Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septi Safirini Trastuti dan Muhammad Sultan Randi akan membahas tentang dimensi berpikir filsafat. Dimensi merupakan ruang lingkup perbincangan yang sifatnya komprehensif. Dimensi bersifat di balik sesuatu, gejala diamati dengan seksama agar diperoleh makna, dan dimensi hadir dalam sesuatu yang akan datang. Menurut Jujun Sumantri, dimensi adalah komprehensif berpikir dengan horizon, berpikir dalam konteks mendatar, dan serta memperluas jangkauan berpikir. Menurut Jujun Sumantri ada 3 dimensi, yakni dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan dimensi aksiologis. Dimensi ontologis. Dimensi adalah sudut pandang kita terhadap sesuatu, sedangkan ontologis berasal dari kata onto, yang berarti sesuatu yang benar-benar ada, dan logos berarti studi yang membahas tentang sesuatu. Jadi, dimensi ontologis adalah studi yang membahas tentang hakikatnya sesuatu yang benar-benar ada. Hal ini contohnya yaitu buah apel yang jatuh ke tanah secara tegak lurus. Dimensi ontologis berpikir atau logis harus menemukan pertanyaan yang sangat mendalam, sebagaimana halnya Newton tatkala menemukan hukum gravitasi bumi diawali dari pertanyaan ontologis, mengapa apel jatuh ke bawah secara tegak lurus? Jatuh secara ini merupakan pertanyaan ontologis, karena dari sini Newton mampu merangkai imajinasi dan membangun simulasi besar sehingga lahir teori tentang gravitasi bumi. Selanjutnya akan dibahas oleh Sultan Randi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu dimensi epistemologis. Ialah dari kata episteme yang berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Jadi, dimensi epistemologis ini bisa kita artikan sebagai teori yang mempelajari asal mula, sumber manfaat, dan mengembangkan ilmu dari syahihnya pengetahuan itu. Dimensi epistemologis berpikir tentang bagaimana sesuatu berjalan, bertanya tentang tanda tanya besar, yakni bagaimana sesuatu itu terjadi, berpikir untuk mendapatkan metode dan teknik lebih mendalam lagi, serta berpikir untuk mendapatkan metode dan teknik yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu dimensi aksiologis. Berasal dari kata aksios yang artinya nilai dan logos yang memiliki arti teori. Jadi, dimensi aksiologis ini bisa diartikan atau kita bisa artikan sebagai teori yang mempelajari tentang hakikat sebuah nilai, yang memberi batasan kepada pengembangan ilmu. Dimensi aksiologis yakni berpikir tentang bertutur dengan kemanfaatan dari pengetahuan yang baru yang kita temukan, termasuk juga di dalamnya sebagai imajinasi sejumlah limitasi yang akan terjadi. Berpikir filsafat akan membuat seseorang menjadi bijak dan tidak akan memaksakan kehendak orang lain. Kemudian, di dalam Islam telah kita diajarkan mengenai bagaimana berpikir aksiologis konsepsi tentang naskah hak dan mudorot yang sangat kuat dalam pembahasan makarizo syariah
tentang tujuan dari keberadaan agama Islam itu sendiri. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.